Halo semuanya, selamat datang lagi ya di channel ini. Dan kita udah belajar tentang programming paradigm, ya. Kita udah mulai belajar fungsional sama logic, OOP prosedural. So, I think kita udah komplit ya belajarin programming paradigm. Tapi mungkin ada beberapa paradigm lain, tapi mungkin tidak se-general purpose paradigm-paradigm yang kita udah pernah pelajarin gitu ya. So, kali ini kita akan masuk ke programming language ya, spesifikasinya apa aja. So, kita langsung masuk aja yang pertama ya, ada compiled sama interpreted. Jadi suatu programming language itu bisa aja satu itu compiled ya, ada satu itu yang interpreted gitu. Bedanya apa sih? Jadi yang pertama adalah misalnya kita pakai C atau Java ya, itu adalah semuanya compiled ya. Kita belum pernah pakai yang interpreted gitu. So, C sama Java itu compiled, jadi interpreted. Haskell sama Prolog itu interpreted ya teman-teman ya. Sama Prolog interpreted. Nah, bedanya apa? Yang pertama sih sama Java. Dia harus di-compile terlebih dahulu, teman-teman ya. Jadi let's see seperti ini ya. Hello.c dia di-compile jadi mesin code ya. Bisa di-exe. Terus dia di-run programnya di-run gitu, exe-nya. Atau add.out ya, sama aja deh. Kemudian kalau Java itu sama, kita pakai compile dulu ya. Kita pakai Java C dulu ya. Terus kan dia jadi .class tuh, file.class, terus kita run pakai Java. So kita harus sebuah program itu harus complete dulu ya, harus di save baru kita bisa melakukan compile. Bedanya seperti interpreted gitu. Interpreted kita nggak perlu save programnya, tapi bisa langsung gitu, bisa langsung dievaluasi. Contohnya seperti mungkin ini kali ya. Uh, Contoh, sorry, ini close dulu. Contoh yang kita udah pernah belajar misalkan si Haskell gitu. Nah, misalkan kita mau pakai apa namanya? Misalkan A sama dengan min bound integer gitu ya. Nah, kita pakai A gini. Nah, ini setiap kali kita enter dievaluasi. Setiap kali kita enter dievaluasi gitu ya. Contoh lagi misalkan mod 10.3. Nah, setiap kita enter dievaluasi. Jadi setiap statement tuh dievaluasi langsung. Ya, itu interpreted gitu, interpreter. Jadi mungkin seperti kayak interpreter itu kan penerjemah ya, penerjemah bahasa. Jadi kan kalau orang, misalnya kita penerjemah ya, kita nggak mungkin orang itu nunggu sampai the whole script itu kelar baru kita ngomong terus gitu kan. Penerjemahnya ngomong terus. Pasti kan sedikit-sedikit. Satu kalimat selesai, terus si penerjemahnya bilang gitu, mentranslate. Sama halnya seperti ini, interpreted ya. Contohnya apa? Kayak Python, JavaScript itu. Jadi dia bisa diinterpret dulu, terus bisa langsung result. Nah, ini contoh misalkan Python ya, kita pakai Python di sini. Oh, kita exit dulu. Kita pakai Python. Nah, di sini kita juga bisa print hello world ya. Ini per line gitu. Nah, terus mungkin bisa aja kita pakai misalkan imperatif ya. Imperatif kan harus ada bloknya tuh. Nah, itu gimana? Misalkan pakai if, pakai apa itu kan nggak harus uh, lebih dari satu line kan harus kita enter. Nah, ini bisa teman-teman sebenarnya ya. Misalkan if let's say A sama dengan 5, terus if A kurang dari 10 ya. Nah, ini kalau di enter dia kayak nunggu gitu loh. Kayak dia bisa tahu kalau kita belum selesai gitu. Nah, ini sebentar. Oh, ada kesalahan ya. Jadi dia bisa langsung tahu nih kalau salah. Jadi kita bikin ini dulu. Ini dia masih nunggu ya. Oh, sorry. Dia udah nggak nunggu. Kita harus ngeprint ulang dari awal. Jadi if A kurang dari 10. Jadi kalau ini artinya nunggu ya. Kalau ini artinya dia masih expect kita melakukan hal yang lain gitu. Tapi jangan sampai pakai compiler error kayak tadi. Gua kurang pakai petik ya. Nah, ini masih nunggu lagi ya. Terus gua else. Nah, ini dia masih nunggu. Dia masih expect apakah kita mau, let's say kita mau kasih print lagi di sini gitu ya. Tapi kalau kita enggak, kita enter aja gitu. Nah, dia kita enter, dia evaluasi ini semua.
ya. Jadi antara line by line atau per block code. Jadi interpreter seperti itu. Nah, ini compiled language ya. Membutuhkan entire program to be converted to machine code before execution gitu. Jadi sebelum dieksekusi harus compile dulu. Nah, ini dilakukan oleh compiler ya. Jadi ada program compilernya. Kalau yang Python tadi nggak ada compilernya. Translate high level code to machine code. Oh, satu lagi ya. Haskell itu juga bisa di-compile teman-teman sebenarnya. Ya, dia juga bisa di-compile. Eh, coba kok kita cari ya, Haskell itu compiled atau interpreted. Gue takut salah, teman-teman. Oh, bisa dua-duanya, bisa di-compile atau di-interpret ya. Ya, kita udah pernah belajar ya, kalau Haskell tuh bisa di apa namanya? Bisa di compile tuh pakai yang make ini, ya. Pakai make terus kita langsung titik slash misalkan hsvip ini kemarin. Nah, seperti itu. Jadi bisa dua ya. Oke, kita lanjut. Eh setelah eksekusi, machine code-nya di-execute directly by operating system yang typically result in faster execution daripada interpreted language. Jadi compiled language typically itu lebih cepat ya secara execution programnya dibandingkan yang interpreted gitu. Karena dia udah jadi mesin code dulu. Contohnya C, C++, Rust, Go ya. Java kenapa nggak masuk? Karena dia masuk kategori yang berikutnya ya. Nanti kita akan belajar tuh. Jadi dia nggak pure compiled language ya. Pro-nya adalah faster runtime performance, terus lebih ada kontrol ke hardware dan sistem resource ya. Karena kalau interpret itu biasanya lebih ke logiknya aja gitu, nggak sampai kita mengakses ini hardware-nya. Better optimization opportunities pastinya ya. Nah, kelemahannya slow development cycle karena belajarnya perlu biasanya ini belajarnya sangat susah gitu ya, perlu ada step by step gitu. Nggak bisa semudah ini ya. Perlu compile sebelum run. Jadi sebelum running kita harus compile dulu dan compile tuh nggak secepat yang kalian kira ya. Kalau misalkan programnya udah gede gitu, compile tuh mungkin bisa beberapa menit gitu. Nah, kemudian less portable juga ya, karena mesin code-nya spesifik nih. Karena misalkan ini ya, code ini misalkan dijalankan di komputer lain itu nggak bisa ya. Yang mungkin pakai arsitektur CPU yang beda itu nggak bisa. So, less portable. Kalau interpreted itu lebih ini ya, lebih mudah ya, statement by statement, tanpa nggak perlu harus ngubah ke mesin code. Nah, dia langsung eksekusi gitu ya, per line eksekusi gitu. Contoh kayak tadi, Python, JavaScript, Ruby, PHP. Kelebihannya gampang untuk didebug, karena execution of code-nya satu-satu kita bisa tahu gitu ya. Terus flexibility lebih gede. Sorry teman-teman ya. Flexibility-nya lebih besar dan mudah untuk testing pengubahan code. Kemudian platform independent ya, karena kita nggak peduli ya, karena kita nggak compile ke mesin code. Terus kelemahannya slow resolution time, pasti ya. Ini pro-nya ini adalah kelemahan ini, dan sebaliknya. Terus memorinya lebih gede biasanya ya, processing power-nya lebih gede, karena ada overhead dari interpreternya ini sendiri gitu ya. Ini kan berjalan sekaligus sama execution time. Jadi ya ketambahan program gitu ya, jadi memorinya lebih gede gitu. Kalau ini kan udah kompilernya di sini doang, pas run dia nggak ikut-ikut gitu. Nah, terus ini ada lagi compiler yang di tengah-tengah ya, antara compile sama interpret gitu. Jadi namanya ada just-in-time compiler ya. So dia ini tipe compiler yang mentranslate code ke mesin code di runtime rather than prior to execution. Nah, ini lebih ke compile code pada saat runtime ya. Mentranslate-nya saat runtime daripada execution. Rather than sebelum eksekusi. Berarti dia ngompel pas lagi jalan ya.
Ini bisa program itu execute faster compared to purely interpreted code. Jadi di tengah-tengah. Jadi dia bisa secara performance dia nggak sebagus compared language, tapi dia juga nggak sejelek interpreted language, ya, di tengah-tengah. Ini Java ya, contohnya seperti Java. Tapi kelebihannya adalah dia itu platform independen, teman-teman. Java itu bisa di-run di semua mesin gitu ya. Jadi JIT commonly used di environment yang run bytecode. Jadi ini ada namanya bytecode ya. Kalau kita Java itu kan dari sebelum Java ya. Terus berikutnya adalah bytecode. Terus berikutnya baru di run ini ya. Jadi ada intermediate-nya dulu, ini intermediate code-nya namanya bytecode ya. Ini closer to machine language ya. Lebih dekat ke sini daripada high level programming language seperti ini ya. Ini kan lebih dekat daripada Java ke running ini kan. Nah, tapi dia nggak bisa langsung di directly executable oleh hardware ya. Tetap perlu, that's why kita masih tetap perlu ini tadi ya. Ada tulisan Java ya. Kita berarti nge-run program Java di sini. Misalkan Fibonacci ya. Nah, kita nggak bisa langsung gini ya. Nggak bisa gitu. Oke, coba. Ya, nggak bisa langsung karena ya perlu ada ininya ya. Perlu ada program Java-nya. Nah, kemudian advantage-nya apa? Tadi ya, platform independence, terus ada optimisasi based on usage. Jadi dia ketika nge-run, dia bisa langsung mengoptimisasi gitu, kayak kira-kira memorinya gede, terus di hapus-hapusin memorinya gitu. On runtime ya, saat runtime, nggak saat compile. Jadi ini menimbulkan adanya fitur ya di Java yang namanya garbage collection. Dimana kalau kita coding di C ya, kita kan sempat belajar memory leak ya. Memory leak dimana ketika kita udah ngoding ya, malok dan lain sebagainya, terus kita lupa free, itu jadi memory leak. Jadinya ada memori yang sebenarnya ada di situ tapi kita belum bebaskan, tapi kita udah lupa kalau ada objek di memori itu gitu ya. Nah, ini kalau diagramnya ya, ketika compile itu kan Java code ini di compile ya pakai Java, terus ada bytecode-nya ya .class seperti Fibonacci .class tadi. Kalau compile error dia bawa lagi ke atas. Nah, ini compile time ini udah selesai ya sampai sini. Nah, pas runtime ya, kita udah belajar ya JVM itu apa. Jadi bytecode dia akan dipas ke sini ya, ada class loader, ada bytecode verifier, ada just in time compiler ya, dan ada interpreternya. Jadi ini ya, ini nggak bisa langsung di run di sini, harus ada JVM dulu. Tadi ya, yang Java ini ya. Jadi ini harus dipas ke JVM. Jadi Fibonacci harus dipas ke Java gitu, baru bisa. So itu ya untuk JIT compiler ya. Terus ini most likely ya kita bahas tentang compiled language, interpreted sama JIT ya. Kalau compiled tuh seperti ini. Source code, compiler langsung mesin code ya, langsung exe atau a.out itu kayak yang kita udah pernah belajar. Exe itu untuk di Windows biasanya ya. Kemudian ini development-nya ya. Terus runtime-nya ya, kalau kita mau nge-run itu mesin code-nya langsung di-run oleh operating system, terus operating system langsung berkomunikasi dengan hardware, CPU, memori, dan lain sebagainya. Nah, ini interpreted language, source code, nah dia langsung ready to use nih, dia nggak ada step-step tambahan lagi, ya. Jadi source code, ini langsung dipas ke sini, ya. Nah, ini langsung ketika run ada interpreter, operating system ke hardware. Jadi, ini akan menyebabkan lama banget, ya, interpreter ini. Terus ini di tengah-tengah ya, source code, compiler. Nah, ini nggak langsung ke mesin code, tapi ke bytecode ya. Terus bytecode ini baru di-run oleh Java Virtual Machine. Ada JIT compiler dan ada interpreternya. Nah, jadi yang just-in-time compilernya dia ke mesin code, ini juga kalau interpreter langsung ke operating system ya. Karena ini kan compiler which is harus ke mesin code dulu. Ya, ada beberapa bagian yang bisa ke interpreter langsung, ada beberapa bagian yang bisa di JIT langsung gitu. Terus seperti ini. Jadi di sini kita bisa melakukan yang namanya tadi ya, garbage collector, terus bisa platform independent dan lain sebagainya. Oke, terus ada istilah juga namanya REPL ya, Read Eval Print Loop. Ini adalah Simple Interactive Computer Programming Environment yang takes single user input. Ya.
Contoh seperti Python tadi gitu ya. Mengevaluasi dan return resultnya ke user gitu. Nah, contohnya misalkan 3 tambah 1, langsung tuh 4. Nah, jadi ini read ya. Ini kan program yang dia bisa baca, ya. Terus dia bisa mengevaluasi ya. Habis ini baca, dia evaluasi nomor 2 berapa gitu. Read eval print, terus dia ngeprint ke sini, terus loop ya. Dia ngulang lagi nih. Dia kayak minta kita ngasih prompt lagi sampai akhirnya kita exit gitu. So, ini adalah REPL language ya. Bukan REPL language, sorry. REPL fitur lah ya yang ada di language, REPL environment. Jadi ini bisa interactive programming, which is useful for experiment with code, debugging, dan exploring the language. Jadi kalau Python tuh kita juga bisa loh sebenarnya melakukan seperti ini ya. Coba kita exit ya. Kita coba bikin sesuatu lah ya di sini ya. Misalkan test.py gitu. Nah, kita bisa langsung print di sini ya. Nah, tapi kita ngeraknya adalah test.py-nya. Nah, seperti ini. Ini bisa. Dan ini bukan RPL ya. Ini hanya interpreter biasa. Kalau RPL seperti tadi tuh. Ya, sama seperti Haskell ya. Ini adalah RPL-nya Haskell gitu. Ya, itu adalah RPL environment. Terus ini kita bahas garbage collector. Ini adalah yang udah kita bahas tadi ya, tapi kita coba dalamkan. Ini adalah automatic memory management ya, yang digunakan di beberapa programming language, nggak hanya Java ya, untuk mereclaim memori yang udah nggak digunakan oleh program. Jadi ini Golang juga bisa ya, juga ada garbage collectornya. Jadi ini bisa mencegah memory leak dan bisa mensignificantly memudahkan development proses. Jadi kita nggak perlu, kalau code udah nggak perlu khawatir lagi ya tentang memori gitu. Kita fokus aja ke bisnis logiknya, ya, ke logik-logiknya, nggak perlu ngurusin memori. Nah, ini caranya ya. Dia mengidentify garbage dulu ya, kayak memori apa aja yang patut untuk dihapus gitu. Nah, kalau memorinya udah no longer accessible atau dibutuhkan, dia menghapus ya. Terus dia reclaim memori. Jadi ketika udah diidentifikasi, memorinya kan di ini ya, ditempatkan oleh objek-objek itu, terus di reclaim. Jadi diambil gitu. Dihapus objeknya. Dibuat available untuk objek-objek yang baru ya di memori tersebut. Terus memory organization. Nah, ini juga dia mengcompact remaining object. Jadi objek-objek dia dipotong gitu ya, tapi nggak dihapus total, tapi dipotong ya untuk mereduce memory fragmentation yang bisa menimbulkan memory access speed. Ya intinya lebih ke ini ya, nggak hanya menghapus, tapi juga bisa mengcut gitu ya, memotong objek gitu. Terus teknik-teknik utamanya ya ada mark and sweep ya. Ini dua fase, jadi ditandain dulu mana, terus fase berikutnya di sweep, disapu gitu. Terus reference counting ini lebih ke, jadi kayak ada misalkan ini objek ya, ini reference ke sini, ini reference ke sini, ini reference ke sini, terus ada objek lagi, dia reference ke sini gitu. Nah, dia ngitung nih, misalkan ini ada objek lagi. Nah, misalkan ini udah 0 nih ya, yang mereferensi ke ini 0 gitu. Berarti dia langsung hapus. Sedangkan kalau ini 1, ini 2 gitu ya. Terus generational ya. Ini lebih ke asumsi bahwa most object itu dayang. Berarti most object itu hanya dibuat sekali terus udah lupa gitu ya, nggak dipakai lagi. Nah, jadi nanti ada dua macam ya, ada yang muda dan old generation. Terus garbage collector biasanya seringnya di yang generation gitu, di yang muda, generasi muda gitu, bukan generasi yang tua. Terus advantage dari garbage collector, yang pertama adalah keamanan ya, bug free, terus productivity ya. Kita nggak perlu fokus ke logic aja, nggak perlu ke memory. Terus memory leak mitigation. Tapi disadvantage ya, kekurangannya overhead memory ya, karena ya ini program juga ya, program juga di embed juga, disatuin ke program kita gitu. Terus juga unpredictability, nggak bisa terpredik. Kira-kira dia mau hapus memori yang apa ya? Jangan-jangan penting nih gitu. Ya. So, berikutnya ini lumayan penting juga ya, static dan dynamic typing. Jadi yang di Java itu pakai static typing ya, ada tipe datanya.
string name terus name John, tapi kalau name sama 34 dia nggak bisa. JavaScript dia itu dynamic typing ya, jadi pakai var name terus name John terus ini kan string terus jadi integer tuh bisa teman-teman ya. Contoh nih ya, JavaScript apa ya, let's say pakai node deh. Nah, misalkan tadi ya let name terus John. Nah, terus name sama dengan 34. Nah, ini bisa ya. Nggak error gitu. Kalau Java nggak bisa. Terus ada lagi namanya, oh udah nggak ada ya. Ini gua bahas detail tentang dynamic typing ya. Karena kita udah tahu lah ya static typing kayak gimana. Karena kita pakai C, pakai Java, itu semuanya static typing. Kalau dynamic typing bisa ya dimasukin apapun gitu. Atau sebentar, apa lagi ya? Python ya, Python juga dynamic. Contohnya gini, 62 SWE. Nah, ini bisa gitu ya. Kalau A balikin 3, print A, ini bisa. Langsung ke double atau float ya. Ini juga bisa. Jadi bebas ya. Nah, ini dynamic typing dia itu ada type checking. Jadi tipenya itu dievaluasi di runtime, teman-teman. Jadi nggak saat compile. Kalau ini kan saat compile tuh ya. Kalau ini saat runtime. Type checkingnya. Ya, jadi ada overhead tuh. Jadi ngecek tipe datanya dan menimbulkan banyak sekali error pastinya ya kalau dicek di runtime. Karena di compile dia oke-oke aja. Jadi pas runtime dia error. Jadi much better kita itu mengantisipasi problem-problem terjadi pada saat early ya. Pada saat awal banget, saat compile gitu. Dibanding saat runtime akan menimbulkan banyak sekali error gitu ya. Oke, kemudian eh contohnya ya, Python, Ruby, JavaScript, PHP. Advantage-nya, of course, tambah flexibility ya. Kita bisa fleksibel. Ya, kita bisa cepat gitu. Gak perlu mikirin lah, gak perlu pusingin ya. Mau string, mau integer gitu. Dan pastinya gampang gitu ya. Gua pertama kali belajar Python tuh, wah kenapa aku nggak dari dulu belajar Python, kenapa harus pakai C gitu ya. Dan ya gimana ya, kalau orang orang udah belajar Python ya, pada saat awal-awal mau baca C udah males ya. Kemudian prototyping ya bisa lebih cepat ya. Jadi ini gunanya untuk misalkan RAD atau Rapid App Development ya. Kita misalkan mau prototype, mau coba-coba cepet aja gitu, it's okay, pakai ini aja ya. Disadvantage yang pasti ya tadi runtime error, terus performance juga lebih gede karena ada tab checkingnya terlebih dahulu. Terus nah ini gimana sih? Jadi gua mungkin kemarin bertanya kayak kalau dynamic typing ya, bukankah setiap variabel itu harus ini dulu ya, harus di-declare dulu, diklaim di memori sebanyak berapa byte, baru jalan gitu. Kalau dynamic gimana caranya? Yang pertama ada type tagging ya. Jadi setiap variabel itu adalah objek yang generik sebenarnya ya. Cuman dia sebagai objek aja gitu ya. Sama seperti Java object. Objek itu paling tinggi gitu ya. Nah, ini ada informasi yang actual data. Jadi mungkin semua primitive value ya di dynamic typing itu sebenarnya objek gitu. Nggak seprimitif itu gitu. Nah, baru informasi yang diberikan, value yang diberikan dimasukin nanti baru runtime-nya detect, oh ini string, ini integer gitu. Baru ini ya ketika dijalankan baru tahu nama itu string. Ya, contoh mungkin seperti ini ya. Nah, tipenya sekarang float, tapi kalau mau gini ya, type-nya string. Nah, seperti itu. Memori alokasi. Nah, setelah objek dibuat, memorinya dialokasi nggak hanya data, tapi juga informasi tipenya ya. Jadi memorinya lebih gede tuh. Karena memorinya nggak diketahui saat compile time. Oke. Terus runtime checking. Nah ini saat dia mencoba nambah dua variabel, runtime itu ngecek
tipenya apakah make sense seperti itu. Jadi misalkan nambah angka ke string. Eh tadi A Joni ya. Terus misalkan B itu 5 gitu ya. Terus A plus B. Nah, dia nggak bisa tuh. Ya, berarti dia nanti ngecek. Oh, string itu nggak bisa di plus sama integer gitu ya. Beda halnya kayak JavaScript, teman-teman. JavaScript tuh bisa ya. Coba tadi misalkan Joni B sama dengan 5 ya. A plus B. A plus B. Nah, bisa ya. Dia nih di otomatis jadi string terus baru ditambahkan ke sini. Ya. Jadi dia type checkingnya saat runtime, terus flexibility ya. Bisa lebih fleksibel karena variabelnya itu nggak dipound ke specific type. Jadi seperti Python tadi, kalau X integer bisa ke string dan lain sebagainya. Ya. Terus mungkin kalian bingung ya, yang barusan gue bikin ini bisa nih A plus B, tapi di JavaScript kok bisa gitu ya? Ini nggak bisa, tapi ini bisa. Nah, itu karena adanya ini ya, ada juga namanya weakly dan strongly type. Jadi strongly type language itu adalah variabel yang eh strongly type language variabel yang tahu di semua waktu ya. Implicit Oke, sebentar. Definisinya agak aneh ya. Oke, intinya seperti tadi ya. Kalau ini ya, kalau A plus B ini nggak bisa. Kalau misalkan ini string satunya integer dia nggak bisa. Dia harus secara eksplisit diubah gitu ya. Mungkin contoh kayak tadi apa A Joni ya B5. Nah, A plus B nggak bisa ya tadi ya. Oke. Nah, mungkin bisanya kalau dibuat. Nah, gini ya. Harus ada explicit type conversion-nya ya, baru bisa. Contohnya seperti Python, Java, Rust, dan Haskell. Terus karakteristiknya ya, ini type safety of course ya. Jadi ketika ada dua operation ya lebih safe gitu ya. Explicit conversion. Jadi harus di-convert dulu ya. Jadi ini lebih jelas code-nya, lebih kebaca. Jadi secara compile ini udah nggak bisa ya kalau di-compile. Tapi ini compile masih lolos-lolos aja gitu. Jadi JavaScript adalah bahasa pemrograman yang paling paling indie gitu ya. Paling bebas gitu. Mau apapun bisa. So that's why kadang orang banyak yang love JavaScript dan hate JavaScript at the same time. Karena itu tadi ya, banyak sekali implicit type convention yang ada di sini ya. Karena JavaScript itu adalah weakly type language ya. Dia lebih permisif di memperbolehkan implicit type conversion antara tipe-tipe data ya. Contohnya ini JavaScript PHP Perl ya. Ini contoh ya kalau bahasa C ya. Bahasa C itu teman-teman ya ternyata itu weakly loh ya. Contohnya ini C ya. Ini kita kasih integer A terus double B terus kita kasih result di sini ya. Terus result di sini A plus B ya. Padahal ini beda ya. Integer sama double ini beda kan. Nah, tapi dia bisa nih. Ya. Eh, gua ada nggak ya sebentar. Gua kemarin sempat bikin kok. Eh, exit. Oke. ls bintang dot c. Oh, oh, sebentar. Kemarin ada di mana ya? Sepertinya hilang, teman-teman. Oke, coba kita buka IntelliJ. Karena kemarin gua coba-coba di sini nih. Nah, ini di-download terus strongly. Oh,
Oke, coba kita lihat di Visual Code ya. Sorry teman-teman, gue lupa menaruh di mana. Nah, ini ada di download. Oh, dia namanya weekly. Oke, oke. Nah, ini contoh ya, contoh yang seperti tadi ya. Coba kita compile ya. Kita compile terus kita jalankan ya. Nah, ini bisa ya. Jadi dengan tipe data yang berbeda, kita bisa tambah. Beda halnya seperti Java. Java ini nggak bisa ya. Sorry, ini gue pindah dulu. Java ini nggak bisa karena beda ya, beda tipe data gitu. Coba yang Python tadi ya, apakah bisa? Gue juga penasaran ya teman-teman. Python 3 A sama dengan 4, B sama dengan 34,6, A plus B. Oh bisa ternyata ya kalau Python. Jadi ini ada spektrumnya ya sepertinya ya, weakly sama strongly type. Yang paling strong ya itu Java ya, tapi mungkin Python di tengah-tengah gitu. Ya, mungkin kalau bisa di apa namanya bisa di ini kan bisa di apa namanya eh, bisa di casting ya, casting secara otomatis gitu. Jadi ini bisa dibuat 4,0 gitu. Saat ini nggak bisa ya. Oke. Terus ada lagi yang namanya weight sensitive sama white space insensitive. Oke, jadi pertama kita harus perlu tahu dulu ya white space itu apa gitu. Nah, white space teman-teman, ini adalah spasi ya, spasi enter atau tab gitu. Itu semua adalah white space. Nah, bedanya apa sih? Yang sensitif ya teman-teman. Kalau kalian lihat ini code Python ya, dia itu kayak nggak ada ininya teman-teman ya, nggak ada curly bracket ya. Kita nggak bisa lihat block of code-nya apa gitu. Jadi dia pakai tab ya. Coba pakai tab. Nah, ini lebih memudahkan orang-orang untuk lihat code Python ya. Jadi code Python itu nggak ada yang nggak rapi teman-teman. Semuanya rapi. Seperti ini ya tabnya. Nah, seperti ini. Ini sensitif. Jadi ini jumlah tabnya harus 2 gitu. Nggak bisa dijadiin satu. Kalau jadiin satu, ntar dikira ini ya, ini selevel sama ini gitu. Ya, jadi ini untuk memperlihatkan levelnya di mana. Seperti itu kira-kira ya. Karena ini kan dia cuma ada titik 2 nih. Dia nggak ada pembukaan seperti ini, penutupan seperti ini nggak ada. Beda halnya seperti JavaScript. JavaScript dia ada nih, seperti ini gitu. Ya. Nah, ini ada kelebihan kekurangannya ya. Yang pertama, kalau yang sensitif, of course ini readability-nya lebih bagus ya. Karena lebih uniform gitu. Karena misalkan kalau seperti ini, nanti ada komputer yang misalkan kalian pakai spasi, ada yang pakai tab gitu. Jadi beda-beda. Kalau pakai Python, semuanya sama gitu, uniform. Terus untuk syntax complexity ya. Nah, buat space insensitive itu bisa lebih kompleks sintaksnya secara sintaks karena dia ada ininya dia. Ini gitu. Kalau Python kan cuman apa tab gitu ya. Jadi kelihatannya lebih elegan ya kalau Python ini. Tapi ada kekurangannya juga teman-teman ya. Kalau misalkan white space sensitive seperti mungkin ini ya. Ini kan bisa mengurangi error lah ya. Error misalkan kalian kurang ini kah atau mungkin kurang titik koma ya. Jadi di sini nggak ada titik koma nih di apa namanya di Python. JavaScript juga opsional sih sebenarnya titik komanya. Jadi ini nggak ada titik koma. Gimana cara taunya? Ya udah pasti enter gitu ya. Pasti enter baru kelihatan tuh eh itu statement baru gitu. Nah, ini bisa aja misalkan banyak lah ya klasik problem kalau orang apa coding gitu dari dulu selalu bilang, oh gue lupa titik komanya gitu, jadi nggak bisa jalan code-nya. Padahal sebenarnya ya itu bukan sesuatu yang kalian harus cari satu-satu gitu ya, karena kan kalau di compile pasti ada tuh line berapa, kolom berapa gitu ya. Jadi menurut gue itu bukan jadi masalah lagi kalau udah kurang titik koma gitu ya. Jadi sekarang eh udah sedikit inilah sedikit sedikit lebih embrace aja gitu. Ada titik koma oke, nggak titik koma juga oke. Nah, mungkin ini bisa mengurangi error seperti itu, tapi ketika identisinya incorrect ya, misalkan ini pakai step, ini pakai spasi, nggak konsisten dan lain sebagainya, ini jadi error ya. Kemudian yang seperti ini nggak bisa di-reduce teman-teman. Jadi secara size ya, ini bisa lebih gede daripada ini gitu. Kenapa? Karena ini nggak bisa dikurangin ya. Dua tab ini nggak bisa jadiin satu tab doang.
Sedangkan JavaScript ini bisa ya, ini enternya nggak usah enter, terus ini nggak usah ini, terus ini langsung aja nanti for ini, pas ini buka langsung const d, terus ini langsung, jadi bisa ya JavaScript, seluruh code JavaScript dibuat satu line, itu sangat-sangat memungkinkan. Dan biasanya seperti itu ya kalau di framework web. Kenapa? Karena untuk mereduce ini ya, mereduce file sehingga file yang di-download itu jauh lebih kecil ya. Namanya minimize, minify ya. Seperti itu. Jadi meminify JS-nya. Jadi kalau JS white insensitive, white space insensitive, kalau Python ini. Kalau lebihnya ya itu tadi ya bisa dikompres, bisa di minify. Oke. Terus ada lagi teman-teman namanya low code ya. Ini adalah lawan dari high code ya. Atau ya sebenarnya nggak ada sih namanya high code. Jadi high code itu ya seperti mungkin kita yang sama ini belajar gitu ya. Sedangkan low code itu kayak suatu istilah lagi ya. Yang nggak ada ininya sih, nggak ada apa istilah lawannya ya. Jadi low code itu approach yang membutuhkan minimal coding untuk membuat aplikasi dan proses. Biasanya digunakan oleh orang yang non IT ya. Atau orang yang ingin ini ya, ingin membuat RAD atau Rapid Application Development seperti itu. Kayak prototype aja cepat aja, oke, yuk, yang penting jalan gitu. Ya, nggak perlu liatin yang lain-lain. Nah, ini menggunakan visual interface ya, biasanya GUI ya ininya, IDE-nya, nggak text-based gitu. Menggunakan simple logic dan drag and drop fitur. Contohnya seperti OutSystem, Microsoft Power App, dan lain sebagainya ya. Dan pengalaman pribadi ya, gue menggunakan low code ini sehari-hari ya teman-teman. Jadi gue ada vendor di kantor yang dia memakai low code ini gitu. Nah, ini adalah contohnya seperti ini ya. Kalau sorry ini agak blur karena ya aku ambil dari Google gitu. Nah, ini contoh low code ya. Jadi yang awal di sini ada file poller ya. Ini gunanya untuk ini mengambil file gitu ya. Mengambil file, terus ini dia nge-get dari database ya. Database terus dia taruh log di sini ya. Kayak printf gitu. Terus ini dia membaca file. Nah, bentuknya seperti ini ya. Bentuknya ya drag and drop. Jadi nanti setiap ini namanya palet ya. Namanya palet. Nah, dia drag and drop ini nih ya. Dan setiap palet ada fungsinya masing-masing. Ada yang untuk get database, ada yang untuk ngeprint, ada yang untuk naruh ke database dan lain sebagainya gitu. Nah, jadi ini ada panah-panahnya juga. Jadi setelah ini ya, ini dijalankan. Terus setelah ini, dua hal ini secara paralel dijalankan. Ya. Terus gimana loopingnya? Ya, loopingnya nanti ada ya. Ada kita pakai group namanya ya di sini. Kita masuk group, terus kita kasih loopingnya. Terus taruh variabelnya di mana? Di kolom-kolom ini ya. Taruh variabel, terus taruh apa namanya? Taruh logiknya dan lain sebagainya itu di sini, di bawah sini. So itu ya untuk low code, tapi ya kekurangannya banyak banget teman-teman ya. Yang pertama, ini akan jadi kompleks, nggak uniform. Karena ada orang yang stylenya mungkin oh ini ke sini, ini ke sini, atau orang yang mungkin ini lebih enak di bawah sini aja gitu ya. Jadi beda-beda meskipun logiknya sama ya. Terus yang kedua, template-nya itu terbatas ya. Jadi nggak gampang membuat template seperti ini. Template itu terbatas dan biasanya kita harus download pluginnya terlebih dahulu. Install pluginnya dulu baru bisa pakai template-nya gitu. Dan biasanya template-nya ya pasti platform spesifik ya. Nggak bisa misalkan satu Power App dipakai di OutSystem tuh nggak bisa. Jadi harus spesifik di satu platform gitu. Terus apalagi ya kekurangannya? Mungkin susah juga ya kalau kalian nanti pakai Git atau GitHub. Karena ini kan bentuknya seperti GUI ya. Ketika kita buka, akan tampilannya seperti GUI juga. Jadi ini ada posisi X sama Y-nya ya di sini. Ini kan sebuah kanvas ya. Ada posisi X sama Y-nya. Nah, kalau ini pindah sedikit ya teman-teman. Ini misalkan kepencet lah ya, pindah sedikit ke geser ini. Nah, dianggap ini adalah code yang berbeda ya sama si Git sama GitHub. Karena Git sama GitHub dia memang apa ya? Membedakan secara file aja ya, bukan dia nggak bisa lihat oh logiknya berubah atau nggak bisa gitu ya. Jadi ini ya, ini sebenarnya aslinya ya file biasa ya, file XML, tapi kita nggak pernah buka file ini ya, hanya interface-nya aja seperti ini gitu. Ini salah satu contohnya ya. Salah satu contohnya untuk low code. Terus ini contoh dari OutSystem ya.
Ini low code juga, ini palet-paletnya ya di sini. Ini start, terus dia ngapain, terus dia nge-assign, terus ini if-nya ya, cabangan if, dan lain sebagainya. Terus ini contoh Power App ya, ini even dia bisa bikin UI juga di Power App, Microsoft Power App. Nah, ini contoh-contoh low code-nya. Jadi kita kasih flow aja nih di sini. Ini panah gitu. So simple ya sebenarnya. Low code ini simple, tapi kalau misalkan terlalu kompleks, jauh lebih better kalian pakai text based aja gitu. Karena kalau low code seperti ini mau dibuat kompleks akan susah bacanya ya, karena ya jujur aja teman-teman pakai mouse itu jauh lebih lama daripada pakai keyboard ya. Ini kita nggak bisa Ctrl F juga. Ya, harus kecek satu-satu nih paletnya, lihat. Oh, ini terus proses lain, kita klik proses lain, terus kita buka folder lain dan lain sebagainya. Kalau code jauh lebih enak ya, kita bisa Ctrl F di keseluruhan file seperti itu. Oke, terus ini ya, gua mau bahas tentang DSL, tapi sebelum itu gua mau jelaskan dulu tentang Turing completeness. Ya, jadi Turing completeness itu adalah konsep di computational theory ya, teori komputasi yang mendefinisikan kapabilitas dari computational system untuk melakukan algorithmic computation. Secara spesifik, sistem atau bahasa yang dikonsider sebagai Turing complete jika bisa mensimulasi universal Turing machine ya. Kata kuncinya ini. Jadi ini Turing complete itu berarti bahasa pemrograman ya. Kadang ada nih, ini bahasa ini bukan Turing complete atau bahasa ini Turing complete. Itu adalah bahasa pemrograman yang bisa mensimulasikan universal Turing machine. Jadi ini apa? Ini adalah theoretical device yang kita kasih waktu dan memori yang cukup bisa meng-solve semua problem yang Turing machine lain bisa lakukan. Gitu. Menggunakan set of predefined rules dan ya pokoknya yang penting mungkin ini ya, key karakteristiknya apa gitu. Yang pertama, ada conditional branching. Jadi ada ketika program itu jalan ada if-nya nih, bisa ke sini, bisa ke situ. Ya, itu poin yang pertama. Yang kedua, dia bisa memanipulasi data ya, memanipulasi data berapapun jumlahnya gitu. Ya, unlimited amount of data. Ya. Contoh seperti si Java itu semuanya adalah Turing complete ya. Jadi si mau mentransform 1000 data bisa, mau bikin 1000 data bisa, Java juga bisa ya. Berapapun datanya bisa. Terus yang terakhir ada loop atau recursion. Jadi bisa melakukan set of instruction atau loop secara terus-terusan ya, forever loop ya, atau bisa rekursi seperti itu. Jadi kunci-kunci dari Turing complete seperti ini ya. Nah, ada banyak sebenarnya teman-teman bahasa pemrograman ya yang bukan Turing complete ya. Sebagai contoh misalkan HTML gitu. Itu banyak orang yang masih di area abu-abu sih sebenarnya. Apakah itu termasuk bahasa pemrograman atau enggak ya. Karena menurut gua pribadi itu bukanlah sebuah bahasa pemrograman ya. Itu hanya sebuah sintaks sintaks untuk menampilkan web ya. Jadi menurut gua ya bahasa pemrograman itu ya bahasa yang nggak harus Turing complete, tapi at least apa ya namanya, harus Turing complete ya berarti. Bahasa pemrograman yang legit adalah bahasa pemrograman yang harus Turing complete. Oke. So itu untuk Turing complete. Nah, kalau DSL apa hubungannya? Jadi DSL itu adalah bahasa pemrograman yang dikhususkan untuk suatu masalah tertentu aja ya. Domain specific language. Jadi kalau kita pernah belajarin ya dari sebelum-sebelumnya ya, Prolog kayak mau Haskell kayak mau OOP, mau C, mau Python, mau JavaScript, semua itu adalah general purpose language di mana kita bisa melakukan recursion di situ. Kita bisa nge-solve apapun lah ya, soal-soal yang mungkin soal-soal online judge kali ya, yang di algorithm and data structure, semuanya bisa dikerjakan, itu berarti Turing complete ya. Saya ada beberapa bahasa yang nggak Turing complete. Contoh apa? Mungkin seperti SQL ya. Tapi kita nggak boleh curang ya, nggak boleh pakai yang PL SQL itu ya. SQL biasa nih, yang nggak ada begin end terus ada for. SQL biasa kayak select, bintang, group by. Itu bukan sebuah bahasa pemrograman yang valid menurut gua. Ya, ini subjektif ya, kembali lagi. Jadi ini adalah DSL atau Domain Specific Language.
bahasa yang dikhususkan untuk mengquery dari database yang relational, ya. Itu SQL. Nah, ya, jadi definisinya adalah tipe programming language atau spesifikasi language yang dedicated to particular problem domain, ya. Oke, terus tipenya ada external DSL, berarti harus ada ininya ya, harus ada compilernya sendiri, ya. Misalnya internal DSL. Internal DSL itu lebih ke DSL yang kita bisa pinjem ya, pakai compiler apa gitu. Pakai misalkan apa ya? Nah, jQuery. jQuery ini adalah sebuah DSL dari web yang bisa dikompil pakai JavaScript. Nah, ini adalah contoh-contohnya ya. Contoh seperti web itu HTML. Kalau shell ada SH, ada bash. Ini gua kurang setuju, teman-teman. Ya, SH sama bash itu bisa loh melakukan looping, melakukan if, itu bisa ya. Terus ada XML, oke, ya. UML tuh juga termasuk ya. UML itu kan sebuah bahasa juga. Kan ada komponen-komponennya ya. Yang standar gitu. SQL, oke. Terus ada tools, itu juga oke. Itu sebuah DSL juga. Nanti kita lihat juga ya. Terus apalagi? Build to Maven Gradle ini, iya, karena dia pakai XML juga. Nah, yang ini gue kurang tahu ya. Ini bisa jadi karena gue masih belum mempelajari MATLAB dan lain sebagainya gitu. Oke, dan lain sebagainya. Ini juga kurang tahu semua ya, nggak pernah dengar. Oke, jadi ini contoh DSL ya. Jadi ini JavaScript. JavaScript yang di sini ya. Dan jQuery yang di sini. Nah, JavaScript itu dengan melakukan hal seperti ini dia melakukan apa ya? Ini dia ada button ya. JavaScript kan untuk front end ya. Jadi di sini saya ada button, satu button. Kalau dia diklik, dia akan menjalankan ini. Ya, ini ngapain? Fungsinya, dia itu ngambil ini ya, komponen div ini. Kemudian, nah kemudian dia lihat kalau div ini nggak ada di tampilan browser, maka dia nyalain tampilannya, diadain. Kalau ada, matiin. Kayak saklar aja ya. Nah, kalau jQuery, dia itu bisa langsung seperti ini. Toggle gitu. Jadi sebenarnya ini cuma juga JavaScript, tapi dibuat demikian rupa sehingga bisa dibuat domain spesifik, yaitu untuk mengakses namanya DOM atau dokumen object memory. Dokumen object manipulation atau memory, gue lupa deh. Ya, kita kan belajar banyak di modul web ya di sini. Nah, jadi DSL itu nggak harus selalu tidak Turing mesin. Ya, bisa aja DSL juga Turing complete bisa aja. Tapi DSL itu biasanya sih tidak Turing complete karena ya hanya menjalankan satu domain spesifik aja gitu. Tapi kalau internal DSL harusnya juga Turing complete ya, karena kan satu sintaks lah ya sama JavaScript, tapi lebih dimudahkan aja gitu. Jadi contoh ini ya, dolar. Dolar ini sebenarnya adalah function, teman-teman. Ya, dolar ini adalah sebuah function. Function namanya dolar gitu. Terus ini parameter ya. Jadi ini adalah kode JavaScript yang valid, tapi dibuat sedemikian rupa jadi jQuery seperti ini. Ya. Just bisa klik function dan lain sebagainya ya. Ini ya kalian udah belajar lah ya, higher order function ya, dimana function bisa dipas ke parameter. Tuh. Terus di sini dia cuma tinggal toggle aja. Toggle itu kan seperti bahasa Inggrisnya saklar ya. Kalau mati nyala, kalau nyala mati gitu. Oke, itu aja teman-teman untuk video kali ini ya. Kita bahas banyak sekali ya, DSL, terus low code, white space sensitive, insensitive, quickly strongly type, static dynamic typing, garbage collector, compiler interpreter. Jadi semua hal ini udah komplit. Ini adalah sebuah tool bagi kita untuk menganalisis suatu bahasa pemrograman ya. Jadi bahasa pemrograman pasti ya antara compiler interpreter, CIT compiler, atau ada garbage collectornya atau enggak, static atau dynamic dan lain sebagainya. Jadi kita bisa membandingkan nanti in the end ya, kita bisa ngomong enak tuh kayak oh ini static, berarti kita langsung tahu oh artinya ini kalau static gitu ya. So, that's it teman-teman untuk video kali ini. Thank you udah nonton sampai akhir dan
Kalau kalian terbantu dan pingin membantu kami untuk membuat video-video lebih banyak lagi, bisa support ya. Linknya ada di description ya. So, thank you teman-teman. Sampai jumpa di video selanjutnya ya. Bye-bye.